Akhir-akhir ini isu lingkungan kembali menjadi perbincangan yang cukup sering dibahas oleh masyarakat, khususnya setelah adanya bencana alam yang disinyalir akibat ulah manusia itu sendiri. Salah satu upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali di masa depan adalah dengan cara memperkuat sisi perlindungan hukum dari lingkungan itu. Dan kali ini saya akan memaparkan sebuah gagasan penerapan paradigma ekosentrisme pada Konstitusi Hijau Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua paradigma besar dalam memandang ekologi. Yang pertama ada antroposentris dan ekosentris. Paradigma antroposentris ini memandang alam itu tidak memiliki hak dan posisinya ini hanya serve manusia itu sendiri. Sedangkan ekosentrisme ini cara pandang yang menempatkan ekologi secara keseluruhan dan posisi manusia dan ekologi ini dipandang setara gitu. Dan menjadi pertanyaan, kenapa kita harus membahas ini? Saya berpedoman dari buku Green Constitution yang dibuat oleh Prof. Jim Lee. Dan dia menyatakan dalam bukunya bahwa Indonesia ini merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam. Sehingga perubahan keseimbangan alam di dunia ini dapat berakibat fatal bagi Indonesia. Dan pernyataan Prof. Jim Lee ini terbukti secara empiris, di mana ada penelitian dari Politeknik Statistika STIS itu menunjukkan bahwa bencana alam seperti longsor, banjir ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengangguran terbuka dan secara ekonomi cukup memiliki dampak yang luar biasa. Mungkin ini juga bisa kembali menjadi pertanyaan ya, apakah hal seperti ini perlu diatur sampai tahap konstitusi? Saya akan menjawab dengan tegas, iya, dan saya akan memberikan beberapa alasannya. Yang pertama, secara tren dari tahun ke tahun ini sering muncul peraturan yang memberikan kelonggaran terhadap PSN dalam melakukan tindakan atau aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Dan yang kedua, jangan lupa, Indonesia ini mengakui adanya masyarakat hukum adat yang dituangkan dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa masyarakat hukum adat ini memiliki ketergantungan terhadap alam. Dan ada salah satu pernyataan dari masyarakat hukum adat Lorelindo yang cukup membuat hati saya ini bergetar gitu, dimana dia mengatakan bahwa hutan adalah makanan, air adalah darah, dan bebatuan adalah tulang. Dan ini adalah menjadi renungan bagaimana mereka ini memandang alam gitu. Dan untuk alasan yang ketiga, apabila melihat dari tren yang ada, beberapa negara di dunia ini sudah mulai melakukan pergeseran paradigma ke arah yang lebih ekosentrisme dalam konstitusinya. Saya sudah membuat tabel perbandingan untuk negara-negara yang sudah mengadopsi Green Constitution pada konstitusinya. Dan saya juga telah mengambil beberapa indikator yang saya ambil dari perspektif Arnenes dalam bukunya yang berjudul The Ecology of Wisdom. Yang pertama, pengakuan hak lingkungan hidup. Yang kedua, posisi lingkungan yang setara dengan manusia dan kewajiban konstitusional. Di sini Brazil, Bolivia, dan Ekuador sudah memenuhi 3 indikator tersebut. Dan Selandia Baru belum memenuhi pada aspek pengakuan hak lingkungan hidup. Untuk Portugis sudah melengkapi indikator pengakuan hak lingkungan hidup dan kewajiban konstitusional, namun belum ada kesetaraan manusia dan lingkungan hidup. Dan hal tersebut sama dengan Spanyol, di mana sudah ada pengakuan hak lingkungan hidup dan kewajiban konstitusional, namun belum ada kesetaraan antara manusia dan lingkungan hidup. Dan menariknya di sini, Polandia justru sudah memenuhi ketiga indikator tersebut. Dan untuk Perancis itu hanya memenuhi indikator kewajiban konstitusional. Selandia Baru memiliki situasi yang unik, di mana apabila kita hanya melihat konstitusi, mungkin kita akan melihat dia belum memenuhi ketiga indikator tersebut dan masih berparadigma antroposentris. Hal ini dikarenakan masyarakat barat melihat taunga atau kenampakan alam itu hanya sebagai properti. Namun untuk masyarakat suku Maori ini berbeda. Untuk masyarakat suku Maori, dia memandang taonga itu sebagai sesuatu yang memiliki nilai spiritual. Dan hal tersebut membuat beberapa kenampakan alam ini dapat menjadi subjek hukum. Misalnya, Sungai Te Awa Tupua. Dia menjadi subjek hukum melalui Te Awa Tupua Act 2017. Jadi, untuk kembali ke pertanyaan Selandia Baru ini ekosentris atau antroposentris sih? Jadi, kalau kita melihat dari penafsiran suku Maori, bisa dikatakan bahwa konstitusi Selandia Baru ini sudah berparadigma ekosentris. Dan ada satu fakta unik juga di sini, di mana negara-negara yang sudah berparadigma ekosentris seperti Brazil, Bolivia, Ekuador, ini adalah negara yang memiliki kemiripan dengan Indonesia. Jadi ketiga negara ini merupakan negara yang dilalui oleh hutan Amazon.
di mana hutan tersebut adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Dan ini memiliki kemiripan dengan Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini berparadigma apa sih? Menurut perspektif Arnenes, Indonesia belum memenuhi indikator deep ekologi yang dikemukakan oleh Arnenes. Lalu menurut Prof. Jimli dalam buku Green's Constitution, dari 3 model legislasi, Indonesia ini baru masuk ke tahap konstitusionalisasi formal. Dan yang terakhir menurut Dr. Mas Ahmad Santosa yang mengungkapkan bahwa Indonesia ini masih jauh dari paradigma ekosentris. Karena dari praktik hukum dan kebijakan publik, lingkungan ini masih dipandang sesuatu yang serve manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini masih berparadigma antroposentris. Namun bukan antroposentris yang eksploitatif gitu. Indonesia ini antroposentris yang sudah berprogres menuju ke arah ekosentrisme. Dan atas hal tersebut, memang sudah selayaknya Indonesia ini mulai melakukan pergeseran paradigma menuju arah yang lebih ekosentrisme pada Green Constitution Undang-Undang Dasar 1945. Dan apabila belajar dari negara lain, saya tidak melihat dampak negatif yang sangat signifikan. Bahkan justru saya melihat secara dampak positifnya itu lebih memberikan sustainability terhadap lingkungan itu sendiri. Secara GDP, negara-negara yang sudah berparadigma ekosentrisme itu justru malah menunjukkan adanya pertumbuhan sejak adanya pergeseran paradigma tersebut. Dan untuk FDI-nya memang tidak stabil gitu untuk setiap negara. Bahkan ini terjadi memang sebelum adanya pergeseran paradigma dalam konstitusi tersebut. Namun justru ada dampak positif yang sangat signifikan bagi negara-negara yang sudah melakukan pergeseran paradigma menuju paradigma ekosentrisme. Yang pertama, Ekuador. Sudah ada pertumbuhan produksi listrik dari sumber terbarukan yang tidak termasuk tenaga air. Lalu Bolivia, ini emisi karbon dioksida per kapitanya ini hanya bertumbuh sangat kecil. Lalu di Polandia, itu justru menunjukkan adanya pertumbuhan area hutan di Polandia. Atas pengalaman-pengalaman baik yang terjadi pada negara-negara yang sudah berparadigma ekosentris, saya sangat menginginkan adanya amandemen konstitusi. Di mana hal yang sangat saya tekankan dalam hal ini, itu adalah pengakuan right of nature pada konstitusi. Dan untuk usulan rekonstruksinya, yang pertama harus ada pembentukan norma hukum yang secara eksplisit itu mengatur mengenai right of nature. Yang kedua, harus ada mandat atau kewajiban konstitusional bagi masyarakat dan juga pemerintah untuk menjaga alam. Dan yang ketiga, dilakukannya amandemen pasal 33 ayat 3 yang terinspirasi dari beberapa negara yang sudah berparadigma ekosentris. Sekiranya itu saja dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati saudara, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.